Udah lama banget ya sekiranya gua nggak menayangkan video malam Jumat. Seperti biasa, pada malam Jumat kali ini gua akan berbagi cerita tentang 3 kisah nyata mengerikan dari internet. Nah, 3 kisah nyata ini terbilang seram, aneh, misterius, tapi juga mudah untuk dicerna. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Ketiga, ibu yang hamil mayat. Di lautan internet yang luas, ini ada sebuah website yang bernama Reddit. Reddit ini terkenal banget sebagai forum yang menyediakan berbagai macam berita. Bahkan berita-berita tersembunyi tentang Indonesia dan juga warganya itu ada di website Reddit. Cuman sayangnya, kalau lo mau akses website Reddit, lo mesti pakai VPN dulu karena situs Reddit ini diblokir di Indonesia. By the way, situs judi kapan ya diblokir? Anyway, pada tahun 2014 lalu ada satu akun yang ngepost sebuah thread yang berupa pertanyaan. Pertanyaan yang dia tulis adalah, momen terburuk apa yang pernah kamu alamin seumur hidup? Wah, rame itu thread ini. Banyak yang komen dan juga berbagi cerita mengenai momen terburuk yang pernah dialami. Nah, di antara banyak orang yang komen, ada satu user yang kita sebut saja sebagai Fulana yang punya pengalaman mengerikan yang menarik banyak orang. Di dalam komentarnya, Fulana menulis, gara-gara pengalaman ini, gue yang tadinya bercita-cita menjadi perawat, sekarang kapok, pindah jurusan, dan gak mau lagi masuk ke sekolah perawatan. Jadi, pada suatu hari yang tidak bisa disebutkan kapan, ada seorang wanita, seorang pasien super obesitas masuk ke IGD. Pasien ini mengeluh demam, sakit di bagian bawah perut, dan juga di sekitaran kemaluannya. Pasien ini tidak diketahui identitasnya siapa, maka dari itu kita sebut saja sebagai Fulani. Pada saat Fulani masuk, suster yang standby di IGD, kebetulan ya Fulana ini, pas Fulani masuk, dia ditidurkan gitu di salah satu tempat tidur di rumah sakit, lalu diperiksa sama Fulana. Pas itu Fulani menjerit kesakitan dan sakitnya itu bener-bener sakit banget di area perutnya. Nah, dari pandangan mata aja bisa kelihatan bahwa di dalam perutnya Fulani itu ada sesuatu. Fulana dan dokter coba tuh cek perutnya Fulani menggunakan alat USG. Cuman dikarenakan perutnya Fulani ini super obesitas, USG-nya itu tidak bisa menembus ke perutnya Fulani yang ketutupan banyak lemak. Alhasil Fulana dan dokter mindahin Fulani ke tempat tidur khusus gitu untuk USG transvaginal. Ya udah deh, banyak dokter dan juga perawat ramai-ramai menggotong tubuhnya Fulani yang besar banget. Begitu Fulani udah di tempat tidur khusus USG transvaginal, Fulana kayak mengangkangkan kakinya Fulani lalu membuka tuh lipatan pahanya Fulani. Pas seluruh lipatan paha dan perutnya udah terbuka, Fulani dan seluruh suster dan dokter yang ada di sana itu pada mual dan terkaget-kaget dengan apa yang mereka lihat. Dari info yang gue dapatkan ya, Fulana ini tipikal suster yang semua bisa. Dia melakukan atau membantu seluruh tindakan medis karena ya kebutuhan juga. Karena Fulana serba bisa, dia sering tuh ditugaskan oleh pihak rumah sakit untuk ngurus jenazah di kamar mayat. Sebuah tugas yang jarang mau dilakukan oleh kebanyakan suster. Karena Fulana sering ditugaskan kamar mayat, otomatis dia familiar tuh dengan bau-bau jenazah. Nah, pas Fulani ngangkang, keluar tuh bau yang gak enak banget. Selain itu, keluar juga cairan kental berwarna kecoklatan dari vaginanya Fulani. Seluruh dokter dan suster yang ada di ruangan IGD itu pada kaget, bingung, tapi di satu sisi juga takjub karena baunya itu benar-benar mengisi ruangan IGD. Walaupun pemandangan dan baunya ini gak enak, Fulani kenal nih dengan baunya. Ketika dokter dan suster udah mulai sadar dan fokus dari bau yang benar-benar menusuk ini ya, mereka semua melakukan USG transvaginal. Pas dilihat hasilnya, ternyata apa yang ada di perutnya Fulani, apa yang membuat Fulani kesakitan adalah jenazah dari janin bayi yang sudah meninggal. Jadi di perut dan juga di mulut vaginanya Fulani ditemukan sisa-sisa plasenta dari janin yang udah 6-7 bulan meninggal dunia. Kalau gue jelasin lagi ya, bisa dibilang selama beberapa bulan terakhir Fulani ini hamil, tapi Fulani tidak sadar kalau dirinya hamil. Karena dia tidak sadar bahwa dirinya hamil, ya dia hidup aja seperti biasa tanpa perlu menjaga gizi tubuh atau kondisi janinnya. Karena tidak dijaga, entah karena apa, janin di tubuhnya Fulani ini meninggal dunia. Nah, karena Fulani sendiri tidak sadar atau tidak tahu dirinya itu hamil, janinnya meninggal di dalam rahimnya itu ya dibiarkan begitu aja
aja sampai 6 atau 7 bulan. Karena di dalam perut atau rahim ada jenazah janin yang tersimpan, Fulani ini menjadi sakit dan dilarikan ke IGD. Yaudah deh, begitu udah mulai terungkap nih misteri dan temuan mengerikan di dalam tubuhnya Fulani, Fulana dan juga para dokter itu langsung membawanya ke meja operasi untuk mengeluarkan jenazah janin. Gara-gara Fulana menemukan jenazah janin di dalam tubuhnya Fulani, dia akhirnya menghentikan sekolah keperawatannya karena nggak kuat menanggung beban moral dan juga beban tugas ketika menjadi perawat. Kedua, YouTuber yang tertimpa helikopter. Kemarin gue pernah tuh menceritakan tentang orang India yang tewas terbelah oleh helikopter buatannya dia sendiri. Kali ini nggak beda jauh cuy, cuman kejadiannya terulang lagi oleh seorang YouTuber. Jadi pada tahun 2013 ada seorang pria bernama Roman Pizorek yang masih berumur 19 tahun. Diketahui ya dia berasal dari kota Queens yang ada di Amerika Serikat. Selain itu diketahui juga Roman ini punya YouTube channel gitu di mana dia ngebahas berbagai macam mainan yang bentukan atau modelnya itu remote control. Nah, menurut kesaksian ayahnya, dari kecil Roman ini emang udah hobi banget dengan segala hal yang berhubungan dengan mainan remote control. Pas masih kecil, ayahnya kayak memperkenalkan Roman kepada mobil-mobilan remote control. Ketika Roman cobain, dia langsung terobsesi tuh dengan segala bentuk mainan yang dikendalikan oleh remote control. Dari sini juga hobinya terus berkembang tuh, mulai dari mobil-mobilan, helikopter, bahkan juga pesawat, semua dicobain dan direview di dalam YouTube channelnya. Selain review, Roman yang udah terbilang ahli ini juga sering ngerakit atau ngebuat prototipe mesin atau mainan remote control yang dia gunakan untuk hiburannya sendiri. Biasanya dia ngebuat prototipe berupa pesawat atau helikopter. Prototipenya ini emang dia desain khusus supaya dia bisa melakukan atraksi dengan pesawat atau helikopter buatannya. Nah, atraksi yang dia lakukan ini dia tunjukkan dalam video yang ada di channel YouTube-nya. Lalu pada tanggal 5 September tahun 2013, Roman, ayahnya, dan setidaknya 3 orang temannya Roman ini ngumpul semua di sebuah lapangan rumput yang luas yang ada di kota New York, Amerika Serikat. Taman ini bernama Calvert Vaux Park dan emang terkenal sebagai taman untuk orang yang antusias menerbangkan pesawat atau helikopter remote control. Begitu sampai di sana, Roman langsung menyalakan helikopternya dan mulai melakukan atraksi tuh. Dia mengendalikan helikopter yang lagi terbang itu bener-bener ajaib banget, ke atas, ke bawah, menukik tajam, bahkan juga terbang mundur. Pokoknya segala macam manuver yang tidak bisa dilakukan oleh helikopter asli itu bisa dilakukan oleh Roman menggunakan helikopter buatannya. Nah, atraksi atau gerakan favoritnya Roman adalah dia bakalan menerbangkan helikopternya itu tinggi banget. Begitu udah tinggi, dia bakalan mematikan mesin helikopternya. Otomatis helikopternya itu bakalan terjun bebas tuh ke bawah. Pas helikopternya terjun bebas ke bawah dan udah mau menyentuh tanah, dia nyalain lagi mesin helikopternya. Pas di detik itu juga, helikopter yang tadinya mau terjatuh ini langsung selamat karena di detik-detik ini ketika mau menyentuh tanah, Roman itu nyalain tuh helikopternya. Semua orang yang ada di lapangan termasuk juga ayah dan teman-temannya itu pada kagum tuh dengan keahlian Roman mengendalikan helikopter karena ya tekniknya ini tuh susah banget untuk dikuasain. Nah, untuk meningkatkan antusiasme penonton dan orang-orang yang ada di taman, dia lakukan lagi tuh manuver tadi, tapi dengan resiko yang lebih besar. Jadi rencananya Roman itu seperti biasa, helikopternya bakalan terbang tinggi dan begitu udah tinggi, Roman bakalan matiin mesinnya. Helikopternya terjatuh bebas dong. Nah, atraksi kali ini jatuhnya itu nggak bakalan ke tanah, melainkan ke kepalanya. Begitu udah hampir mau terjatuh di kepala, helikopternya itu bakalan dinyalain dan nggak jadi jatuh tuh ke kepalanya Roman. Rencananya sih begitu. Ya udah deh, pas dilaksanakan, Roman terbangin tuh helikopternya yang tinggi, lalu dia pasin posisi tubuhnya itu persis di bawah helikopter. Begitu udah pas, dia matiin tuh mesin helikopternya. Helikopternya terjun bebas dengan cepat mengarah ke bawah, ke persis kepalanya Roman. Pas mau dinyalain, mesin helikopternya ini tiba-tiba nggak nyala dong. Alhasil kepalanya Roman ini tertimpa helikopter buatan dia sendiri. Kalau lo berpikiran, paling cuma luka-luka doang ketimpa mainan helikopter, well, enggak cuy. Helikopter buatan Roman ini terbilang gede dan mempunyai mesin yang cukup berat. Bilah dari baling-baling helikopternya itu bisa berputar dengan kecepatan hingga 4000 rpm. Panjangnya juga sekitaran 1,5 meter, setara dengan pedang yang panjang. Emang sih terlihat seperti mainan, tapi ini adalah mainan yang memiliki pedang yang berputar secepat 4000 rpm. Begitu helikopternya ini jatuh menimpa Roman, kepala dan juga leher Roman ini tersabet pedang
helikopter. Dia pun jatuh ambruk ketimpa helikopter yang terjatuh bebas. Ayahnya Roman dan teman-temannya yang ada di lokasi itu langsung menghampiri Roman tuh. Sayangnya begitu mereka sampai di tempatnya Roman dan melihat kondisinya, ayahnya Roman yakin kalau Roman ini nggak bakalan bisa terselamatkan karena kepalanya Roman itu kepotong sebagian dan di lehernya juga terdapat luka besar dari sayatan baling-baling helikopter. Begitu ambulans datang, nggak banyak yang mereka bisa lakukan karena Roman telah meninggal dunia. Pertama, kenyataan yang pahit. Gue yakin lo semua pernah dengar permainan yang namanya Truth or Dare. Biasanya permainan ini sering diadakan tuh pas lagi kita semua ngumpul bareng teman-teman. Dalam game Truth or Dare nanti ada sebuah undian yang dapat undiannya mesti memilih tuh untuk menerima tantangan berupa Truth or Dare. Kalau Truth berarti dia siap untuk menyatakan sesuatu yang sejujur-jujurnya. Kalau Dare berarti dia siap untuk melakukan sesuatu yang dianggap menantang. Nah, apa jadinya kalau Truth atau kejujuran yang diungkapkan malah membuat nyawa seseorang itu menjadi menghilang? Jadi ada sebuah acara televisi di negara Peru yang bernama El Valor de la Verdad atau kalau bahasa Indonesianya adalah nilai dari sebuah kejujuran. Acara ini cukup populer nih sampai-sampai di tahun 2012 kemarin acara ini ditayangkan di prime time. Nah, sedikit gambaran mengenai acara ini ya, nanti ada kontestan gitu yang duduk di tengah panggung yang dikelilingin oleh banyak orang. Kontestan ini lalu dipasangkan alat yang berfungsi untuk mendeteksi kebohongan. Gak lama kemudian pas acara dimulai, pembawa acara itu bakal menanyakan pertanyaan yang satu persatu gitu mesti dijawab secara jujur oleh kontestan. Setiap pertanyaan yang berhasil dijawab jujur, maka kontestannya itu bakal mendapatkan uang yang jumlahnya itu terus meningkat seiring dengan tingkat kesulitan pertanyaan. Tapi kalau kontestan ini ketahuan berbohong atau tidak mau menjawab, maka dia dinyatakan kalah dan bakalan kehilangan beberapa uang yang udah dicapai. Nah, di awal permainan, pertanyaannya itu gampang aja, kayak sebutin nama asli lo, apa makanan favorit lo, dan lain sebagainya. Pertanyaan basa-basi lah. Tapi semakin lama, pembawa acaranya akan memberikan pertanyaan yang sulit, kejam, tajam, intimate, memalukan, bahkan cenderung pertanyaan yang membuka aib kontestan. Ditambah lagi, tekanannya itu besar banget karena selain lo mesti membuka aib lo, acaranya ini itu ditayangkan di televisi dan juga diadakan di sebuah studio yang penuh dengan penonton. Selain itu, penonton di rumah itu juga pasti nonton karena acaranya ini bener-bener laku banget. Alhasil lo bakalan langsung dapet judgement gitu dari penonton di rumah atau studio ketika lo menjawab pertanyaan yang notabene-nya membuka aib lo. Nah, salah satu kontestan yang paling terkenal adalah seorang wanita berumur 19 tahun yang bernama Ruth Talia Saya Sanchez. Ruth merupakan gadis lokal yang sehari-harinya bekerja sebagai call center di sebuah perusahaan swasta. Diketahui ya, Ruth ini berasal dari keluarga yang ekonominya itu menengah ke bawah. Karena dia lagi butuh dorongan ekonomi, dia ikutan nih untuk bermain di acara El Valor de la Verdad. Pada saat Ruth duduk di tengah panggung dan juga udah dipasangin alat pendeteksi kebohongan, orang tuanya Ruth dan juga pacarnya Ruth yang bernama Brian Romero Leiva ini duduk juga tuh di tengah panggung di kursi yang berbeda. Gak lama kemudian acaranya dimulai dan semuanya berjalan lancar. Pas di awal acara, semua pertanyaan berhasil dijawab dengan mudah dan jujur oleh Ruth. Ruth waktu itu berkata jujur bahwa ya dia pengen lahir sebagai seorang wanita yang berkulit putih karena menurut dia, orang yang lahir dengan kulit putih itu hidupnya jauh lebih mudah. Dia juga bilang dengan jujur bahwa ya terkadang dia malu kepada teman-temannya kalau dia tuh lahir di keluarga yang kurang mampu lah. Dia kayak minder dan kecil hati karena keluarganya ini hidup di ekonomi yang pas-pasan. Pada saat dia menjawab pertanyaan tentang keluarganya, orang tuanya Ruth yang mendengar jawaban ini sebenarnya ada sakit hati nih, rada-rada sakit hati lah. Cuman para penonton yang di studio itu kayak salut dan juga mengapresiasi kejujurannya Ruth yang terbilang masih masuk akal lah. Siapa sih yang gak pengen lahir dengan penampilan yang good looking dan juga di keluarga yang tajir melintir? Kalau boleh jujur-jujuran, semua orang maulah lahir dengan keberuntungan seperti itu. Cuman yang namanya juga takdir dan nasib, ya kalau dapatnya begini ya terima-terima weh. Pada momen ini bisa dibilang Ruth kayak menyentuh hati banyak penonton di studio. Sampai ke tengah acara pertanyaannya ini mulai agak senonoh nih. Waktu itu pembawa acaranya nanya, Ruth, apakah kamu pernah bekerja sebagai penari telanjang di sebuah klub malam? Ruth awalnya agak ragu untuk menjawab, tapi karena uang yang bakalan dia dapatkan itu lumayan ya mau gak mau dia jawab tuh pertanyaannya dengan jujur. Dan jawabannya Ruth adalah pernah.
Pas mendengar jawaban jujur ini, orang tuanya Ruth itu langsung sakit hatinya tuh makin parah lagi. Kayak, gila nih, anak gue menjadi penari telanjang di sebuah klub malam demi mencari uang. Beberapa penonton yang tadinya bersimpati sekarang mulai agak-agak ilfeel dengan Ruth. Lalu acaranya pun lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dan ini yang paling parah. Pas itu pembawa acaranya bertanya, Ruth, apakah kamu pernah dibayar untuk melakukan hubungan seksual? Ruth lagi-lagi terdiam dan agak ragu untuk menjawab. Cuman karena rewardnya adalah uang, duit, lagi-lagi mau nggak mau dia menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Dan jawabannya Ruth adalah pernah. Pas mendengar jawaban jujur ini, orang tuanya Ruth dan juga pacarnya si Brian ini langsung sakit hati dong. Orang tuanya kayak malu dan kecewa gitu kepada Ruth. Sama-sama halnya dengan Brian yang baru tahu kalau ternyata Ruth itu pernah selingkuh dan dibayar untuk melakukan hubungan seksual. Setelah menjawab pertanyaan ini, Ruth bilang kalau dia nggak mau lagi melanjutkan permainan. Dia menyerah dan dia pun membawa pulang uang sebanyak $5.800 Amerika Serikat atau senilai kurang lebih 87 juta rupiah. Acara ini pun disudahi dan Ruth kembali lagi tuh ke pelukan orang tuanya dan juga pacarnya. Nah, kalau menurut lo hal tadi adalah hal yang buruk, well, belum cuy, masih ada lagi nih hal yang lebih mengerikan. Semenjak Ruth tampil dan acaranya ditayangkan di televisi, Ruth ini mendadak menjadi artis lokal nih. Dia sering banget mendapatkan undangan untuk interview di berbagai acara stasiun TV dan juga radio, menceritakan lebih detail lagi kehidupannya Ruth. Di satu sisi lain, rating dari acara El Valor de la Verdad ini juga naik tuh berkat Ruth. Bahkan ya, episode di mana Ruth ini tayang itu terus-terusan ditayangkan berulang kali dikarenakan penonton itu suka dengan jawabannya Ruth dan juga reaksi orang tua sekaligus pacarnya Ruth. Bisa dibilang ya, gara-gara acara televisi El Valor de la Verdad, Ruth mendadak menjadi artis. Sampai pada suatu hari di bulan September tahun 2012, Ruth pada hari itu dijadwalkan tuh untuk interview di sebuah stasiun radio. Tapi entah kenapa Ruth gak hadir. Orang-orang radio berusaha untuk menghubungi Ruth, cuman selalu aja tidak terhubung. Ruth pun juga tidak memberikan alasan yang jelas. Pokoknya tiba-tiba dia hilang gak ada kabar. Orang tuanya Ruth juga tidak bisa tuh memberikan kejelasan kemana perginya Ruth. Mau gak mau Ruth dilaporkan ke polisi sebagai orang yang hilang. Nah, kasusnya Ruth yang lagi trending topik gara-gara acara El Valor de la Verdad ini menjadi lebih trending topik lagi karena dia menghilang secara misterius ketika sedang viral-viralnya. Beberapa orang pun diinterview oleh media dan juga polisi untuk mencari keberadaannya Ruth. Pas itu polisi dapat info nih bahwa nggak lama setelah acara El Valor de la Verdad tayang, Ruth ini putus dengan pacarnya Brian. Dari informasi yang polisi dapat lewat kerabatnya Ruth, Brian ini nggak terima dan merasa kecewa banget kepada Ruth yang pernah menjual tubuhnya demi mendapatkan uang. Brian bisa dibilang kayak merasa dibohongi oleh Ruth. Informasi ini menjadi perhatian polisi karena ini bisa jadi adalah motifnya Brian untuk menghilangkan Ruth. Dan setelah proses investigasi, ketahuan dong semuanya. Jadi pada tanggal 11 September tahun 2012, Brian yang marah ini membius Ruth dengan obat tidur. Setelah itu, Brian memukuli Ruth hingga babak belur dan menggantung Ruth hingga kehabisan nafas. Lalu dengan bantuan teman-temannya Brian, jenazah Ruth-nya ini itu dibuang atau disembunyikan di sebuah sumur dangkal yang ada di pinggir kota. Atas perbuatannya, Brian dan teman-temannya ditangkap beberapa saat ketika mereka semua hendak kabur menuju Ekuador. So, itu tadi adalah cerita tentang 3 kisah nyata mengerikan dari internet. Gua mau terima kasih banget nih buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, dan terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan, karena di sana gue bercerita tentang sebuah kasus yang gak kalah menariknya. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.